bahwa dalam rencana, dalam tanda kutip ini santer terdengar bahwa ada rencana Jokowi menguasai atau membentuk koalisi permanen ini tanpa Gerindra. Wow, ini menarik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin, tanggal 11 Maret 2024. Sebelum saya beropini atas nama pribadi dan atas nama seluruh keluarga besar Kanal Anak Bangsa, saya mengucapkan selamat Hari Nyepi bagi sahabat-sahabat saya umat Hindu. Dan sekaligus pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa bagi sahabat-sahabat saya Muslim, dan kemungkinan ada hari ini yang sudah berpuasa, ada juga yang besok. Tapi marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia semakin damai, sejahtera, dan tidak ada gunjang-ganjing politik yang bisa membahayakan bangsa dan negara. Itu harapan saya. Sahabat Indonesia, pada opini kali ini saya terinspirasi karena kemarin tiba-tiba saya dikirimi video WA dari salah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI. Di situ ada video lama sebetulnya, wawancara Presiden Jokowi dengan jurnalis asing. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Jurnalis asing bertanya dalam bahasa Inggris, kemudian Presiden Jokowi menjawab dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu teksnya seperti apa, tapi itulah yang saya lihat. Ini video lama, saya pernah melihat sebelumnya. Tapi ini menarik. Pertanyaan dari jurnalis asing itu adalah, apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia? Dan itu sudah pasti, tanggal 20 Oktober adalah hari terakhir pengabdian seorang Jokowi menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jawaban Pak Jokowi adalah, saya akan kembali ke Solo, menjadi rakyat biasa dan akan bergiat dalam bidang lingkungan hidup. Itu dikatakan Pak Jokowi. Dulu waktu saya mendengar video itu, di awal saya percaya, tapi entah kenapa setelah begitu banyak dinamika yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, saya mungkin sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk sahabat saya, purnawirawan perwira tinggi TNI tadi, juga tidak percaya lagi. Karena Pak Jokowi sekarang menurut saya berubah atau menampilkan sisi aslinya, saya tidak tahu. Yang jelas Pak Jokowi tidak lagi seperti yang Pak Jokowi yang saya kenal 2014, 2019 dan sebagainya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi sering tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Hari ini ngomong apa, besok berbuat apa. Jadi selalu ada inkonsistensi gitu. Itu sudah menjadi opini publik yang berkembang di seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Pak Jokowi menyadari hal ini, karena Pak Jokowi harus sadar bahwa seluruh rakyat Indonesia sekarang ini sudah sadar akan rekam jejak digital. Ya, yang paling aktual saja. Dia mengatakan, anak saya tidak akan menjadi cawapres, baru 2 tahun, nggak logis, ternyata berbeda. Oh, beras sudah turun, ternyata kata BPS naik. Jadi penuh dengan ketidakbenaran. Nah, termasuk video yang tadi. Apalagi
saya kemarin diskusi dengan beberapa tokoh bangsa, ada indikasi Pak Jokowi sekarang ini sedang membangun koalisi permanen partai-partai. Partai-partai yang akan dirangkul Pak Jokowi adalah Golkar, PAN, dan PKB. Nah, ini menarik. Pak Jokowi mungkin terinspirasi dengan Barisan Nasional di Malaysia. Itu didirikan oleh Tun Abdul Razak sekitar tahun 73-74, itu untuk mewadai partai-partai untuk membuat koalisi permanen. Barisan Nasional waktu itu terdiri dari banyak partai, tapi partai besarnya ada 3, UMNO, United Malaysia National Organization, terus kemudian ada Partai Cina Malaysia, Partai India Malaysia, dan beberapa partai kecil yang lain. Barisan Nasional sukses menjadi pemimpin Malaysia selama sekian dekade. Tapi ternyata kedikdayaan Barisan Nasional di Malaysia mulai runtuh. Tahun 2018 sampai sekarang malah menjadi oposisi. Jadi ini mungkin yang menjadi inspirasi Pak Jokowi untuk membangun koalisi permanen di Indonesia. Terdiri dari Golkar, PAN, dan PKB. Ini ada masalah sebetulnya. Ada elit Golkar mengatakan Pak Jokowi tidak mungkin menjadi ketua umum Golkar karena terkendala dengan ADART. Entah kenapa saya nggak percaya. Golkar ini menurut saya sekarang dari berbagai kejadian terakhir-terakhir yang saya nikmati, yang disuguhkan kepada publik, Golkar ini menjadi partai yang oportunis dengan kekuasaan. Bayangkan, tidak ada angin, tidak ada hujan, bukan kader partainya, malah kader orang lain, diangkat menjadi calon wakil presiden. Padahal di Munas Golkar jelas-jelas diamanatkan bahwa ketua umum Golkar harus menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden atau calon presiden. Semua diterabas, keputusan Munas pun diterabas, jadi ADART pun ya saya tidak percaya lagi, mohon maaf, dengan segala hormat. Artinya kalau ada santer desas-desus bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar atau menguasai Golkar atau minimal menjadi ketua Dewan Pembina Golkar atau apapun lah, atau dia menyodorkan tangan kanannya yang satu namanya Balil atau siapapun untuk menjadi ketua umum Golkar, bisa jadi. Tapi yang jelas ada indikasi kuat Pak Jokowi akan masuk dalam barisan Golkar ini, apalagi Golkar menjadi pemenang nomor 2. Ada lonjakan suara yang diterima Golkar dalam Pileg tahun 2024. Kalau PAN, itu partai apa sajalah, yang penting dapat kekuasaan. Itu menurut saya. Nah, PKB ini konon yang saya dengar bahwa PKB yang akan dirangkul menjadi aliansi permanen dari Jokowi ini adalah PKB versi baru. Artinya PKB tanpa Muhaimin Iskandar. Nah, saya tidak tahu apakah akan terjadi gonjang-ganjing suksesi di PKB secara dipaksakan atau apapun, atau diambil alih oleh kelompok-kelompok yang lain, orang-orang dari Pak Jokowi, saya tidak tahu. Tapi itu mungkin saja terjadi. Pak Jokowi bisa berbuat apa saja. Nah, mungkin juga PSI, tapi PSI kan partai gurem. Sekarang pun kelonjakan suara yang diterima menjadi 3, sekian itu juga menjadi tanda tanya, bener nggak? Real nggak itu? Jangan-jangan di poster. Nah, tapi tetap PSI akan menjadi barisan koalisi permanen yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Artinya Pak Jokowi ingin mengendalikan perpolitikan nasional melalui 3 partai besar ini plus partai kecil-kecil seperti PSI. Kalau 3 partai besar ini di dalam genggaman seorang Jokowi, Pak Jokowi sudah menguasai setidaknya 33% dari parlemen.
Nah, saya tidak tahu apakah ini terjadi atau tidak, karena ini masih ada PR. Yang pertama di Golkar, pasti ada resistensi besar dari senior-senior Golkar. Kalau Pak Erlangga Hartarto itu sudah apa kata Pak Jokowi lah. Karena ada jurisprudensi kemarin tiba-tiba Gibran aja cakmak bedunduk, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan merusak sistem kaderisasi di Golkar, dijadikan calon wakil presiden. Padahal Gibran itu siapa? Tidak punya jasa kepada Golkar, tidak pernah punya keringat untuk Golkar, tiba-tiba dicalonkan. Nah, ini penuh dengan teka-teki. Ada yang mengatakan karena Golkar tersandera, atau ini adalah politik ancaman penjara, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini spekulasi yang beredar. Nah, resistensi hanya muncul dari senior-senior Golkar yang masih tegak lurus untuk menegakkan ideologi dari Golkar sendiri. Golkar ini infrastrukturnya sudah cukup komplit. Nah, PKB berikutnya ini akan menjadi PR besar buat Pak Jokowi. Saya yakin Muhaimin Iskandar tidak akan diam saja. Pak Muhaimin ini sudah membangun PKB dengan infrastruktur yang sangat mengakar di bawah, dan ini tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Entah oleh orangnya Pak Jokowi, Gus Yahud atau siapapun dialah. Tapi ini pasti akan menjadi dinamika yang seru. Satu lagi yang penting, bahwa dalam rencana, dalam tanda kutip ini santer terdengar bahwa ada rencana Jokowi menguasai atau membentuk koalisi permanen ini tanpa Gerindra. Wow, ini menarik. Padahal Pak Prabowo, Gibran dipersatukan oleh Pak Jokowi. Mengapa tanpa Gerindra? Nah, ini menarik. Artinya memang kalau kita lihat bahwa koalisi permanen yang diinginkan Pak Jokowi tanpa Gerindra ini memang kerjasama atau koalisi sekarang Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo ini tidak terlalu serius. Mereka berdua saling menyandera. Jokowi memberikan pangkat kehormatan jenderal, tapi juga Pak Prabowo juga mempunyai kartu truf, saling mengikat, saling menyandera, saling mempunyai kartu. Apalagi nanti misalkan Pak Prabowo dengan berbagai manuver atau apapun akhirnya jadi presiden misalkan. Tidak mungkin Pak Prabowo akan men-share kekuasaannya kepada Pak Jokowi mantan presiden. Nah, ini yang dinamakan contingency plan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Dulu, ingat saya, dulu pada waktu PDI Perjuangan belum mencalonkan siapapun menjadi calon presiden, Pak Jokowi juga membentuk koalisi. Ada Golkar, ada PAN, ada P3 waktu itu. Koalisi Indonesia Bersatu yang akhirnya bubar. Nah, modus seperti ini akan diterapkan kembali untuk menjadi bargaining seorang Jokowi kepada Prabowo, kepada Gerindra, kepada PDIP, dan tetap menjadi penguasa di dalam tanda kutip, artinya di balik layar. Ini dinamika yang terjadi. Apakah analisa ini benar? Apakah informasi yang saya dapatkan ini benar? Kita tunggu saja perkembangannya. Yang jelas, mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak percaya kalau Pak Jokowi setelah lengser jadi presiden kembali ke Solo, kemudian menjadi rakyat biasa dan hanya bergiat di bidang lingkungan hidup. Mohon maaf, saya tidak percaya lagi. Jadi analisis ini sangat masuk akal. Yang pertama, terinspirasi Barisan Nasional di Malaysia. Yang kedua, memang Pak Jokowi ingin tetap mempunyai pengaruh besar dalam politik di Indonesia dengan membentuk koalisi permanen. Koalisi permanen ini bukan sekedar 5 tahunan, tapi bisa berlangsung seperti sekarang, seperti di Malaysia. Dan menarik lagi, koalisi permanen yang akan dibentuk oleh Pak Jokowi, konon akan dibentuk, saya katakan masih menjadi rasan-rasan publik, ini tanpa Gerindra. Artinya memang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini saat ini saling mengintip kekuatan, saling menyandera, dan tidak benar-benar menyatu bersinergi untuk membangun Indonesia.
ada perang tersembunyi, silent war, yang sedang dilakukan dan ini bisa saja terjadi. Ini hanya analisis politik, belum tentu salah, juga bisa jadi benar. Tapi kita lihat saja perkembangan seperti apa, dinamikanya seperti apa, dan yang paling penting selama 1 bulan ini kita menjalani puasa dengan nyaman, dengan membuat analisis-analisis yang membuat kita tercerahkan. Kita tidak mampet menjadi manusia dan bukan manusia yang di-pressure, diwajibkan mengikuti apa saja yang dikatakan pemimpin. Nih, kita tidak lagi seperti itu. Sebagai manusia merdeka, kita juga harus merdeka berpikir, menganalisis keadaan. Jangan sampai kita menjadi robot atau zombie yang tidak mempunyai nurani. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamri.